Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang array. Tentunya ini sudah pernah dibahas di mata kuliah dasar-dasar pemrograman. Kita akan ulas kembali untuk mengingatkan kembali materi array. Adapun pokok bahasan untuk pertemuan hari ini adalah bagaimana mendeklarasikan array, mengakses elemen array, input output di array, searching nilai di array, alamat array, terus arithmetic operation dari elemen arraynya, lalu ada sort array untuk mengurutkan data arraynya, mencari nilai maksimum minimum, lalu melewatkan array ke fungsi gitu. Lalu sini ada array 2 dimensi, array 2 dimensi dan matrik, lalu ada array 3 dimensi. Kita langsung ke materinya. Oke. Dari definisi dulu. Sebuah array itu merupakan sequence objek dengan tipe data yang sama. Jadi kalau kita mempunyai banyak objek atau variabel gitu ya, itu dengan tipe data yang sama, kita bisa kumpulkan dalam bentuk array. Array sendiri kalau dalam bahasa Indonesia itu adalah array. Memang kita bisa ya membuat objek tetapi yang banyak gitu ya, dengan tipe data yang beda-beda, bisa. Tetapi kalau tipe datanya sama, itu kita simpan dalam bentuk array. Kalau objek dengan tipe data yang beda-beda, isinya itu beda-beda, ya ada integer, ada double, ada string, dan seterusnya gitu ya, itu kita bisa simpan nanti dalam bentuk yang namanya structure atau kita bisa sebut sebagai tipe data bentukan atau abstrak tipe data abstrak. Kita bisa bentuk dalam bentuk itu. Tetapi kalau dia tipe datanya sama, kita cukup menggunakan array untuk menjadikan sebuah objek yang bisa menampung kumpulan dari tipe data dengan tipe data yang sama. Lalu bagaimana kita mendefinisikan sebuah array gitu ya? Yang pertama, kita tentukan tipenya apa, identifier adalah nama variabelnya, lalu jumlah objeknya itu ada berapa, jumlah datanya itu ada berapa. Kita gunakan di sini kurung siku. Sebagai contoh, di sini ada tipenya integer, identifiernya bil atau nama variabelnya itu bil, kurung siku 4 tutup kurung sikunya. Berarti kita mendeklarasikan variabel bil itu memiliki 4 data integer. Kalau kita lihat di sini ilustrasinya, misalkan si bil 4 ini kita isi ya, nilainya 20, 30, 10, 15. Maka kita memiliki kumpulan data dengan tipe data integer sebanyak 4, di mana indeks pertamanya itu dimulai dari 0. Indeks pertama atau indeks ke-0 itu berisi nilai 20, indeks kedua atau indeks satunya itu 30, indeks ketiga atau indeks 2 itu 10, dan indeks keempat atau indeks 3 itu adalah 15. Nah, 20, 30, 10, 15 ini tipenya sama, yaitu integer. Nah, untuk mengakses elemennya itu, untuk array itu dimulai dari 0. Ya. Di sini dimulai dari 0. Apakah setiap bahasa pemrograman itu selalu dimulai dari 0? Tentu saja tidak. Ya, ada beberapa bahasa pemrograman yang dimulai dari 1. Jadi, tapi sebagian besar itu dimulai dari 0. Tapi harus hati-hati ketika kalian menggunakan bahasa pemrograman, harus tahu betul indeks arraynya itu akan dimulai dari berapa atau dimulai dari berapa. Ya, kalau dimulai dari 1 ya tentunya 20 ini adalah indeks ke 1. 1, 2, 3, 4. Tapi kalau mulai dari 0, 0, 1, 2, 3.
Anda harus paham bahasa pemrogramannya. Lalu di sini ada istilah memori block. Jadi sebuah array itu akan disusun di dalam memorinya itu secara berdekatan. Kalau kita kemarin sudah mencoba mengakses alamat memori dari variabel A gitu ya. Oh, si A itu di blok memori sekian, B di blok memori sekian. Kalau A dan B itu kita deklarasikan terpisah, itu kemungkinan letak memorinya itu ya nggak berdekatan, atau bisa berjauhan. Tetapi kalau array itu blok memorinya selalu berdekatan dan berurutan. Misalkan ini bloknya si array pertama, ini bloknya array kedua, ini berhimpitan kalau di dalam blok memori atau RAM kita, letaknya itu berdekatan. Nah, untuk tipe data yang lain juga sama. Kalau kita mendeklarasikan array untuk tipe data float misalnya, maka ya dia akan mengalokasikan ya, memori untuk data dengan tipe data float misalkan sebanyak yang 5. Di dalam memori akan disiapkan sebanyak 5 tempat yang berdekatan untuk menampung tipe data float. Untuk double, untuk char juga sama, halnya seperti itu. Lalu bagaimana dengan multidimensional array? Ya, kalau kita misalkan mendeklarasikan array 2 dimensi 530 gitu, ini artinya apa? Kita punya data nama, kalau misalkan ini char, sebanyak 5, yang masing-masing nama itu memiliki 30 di sini karakter atau char. Kalau kita punya integer M25, kita punya data M sebanyak 2, dan masing-masing itu mempunyai 5 data lagi. Nah, jumlah datanya itu sama dengan ya 2 dikali 5, 10. Jadi kalau kita deklarasikan M25 seperti ini, sama dengan ini jumlahnya ini ada 10 data. Nah, kita bisa ilustrasikan seperti ini. Ini indeks ke 0 untuk yang sebelah sini. Lalu ini indeks yang ke 1 untuk yang sebelah sini. Lalu untuk yang ke kanannya sama 0, 1, 2, 3, 4. Berarti ini 0,0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4. Ini 1,0, 1,1, 1,2, 1,3, 1,4. Itu juga berlaku untuk yang array 3 dimensi. Hanya saja kita hanya perlu membayangkan ini seperti kubus ya, kotak suku kubus. Lalu bagaimana kita mengakses elemen dari array ya? Untuk mengakses elemen dari array kita gunakan kurung siku seperti ini. Misalkan kalau kita pengen mengakses bil yang ke 0 ya bil 0, mengakses ke bil yang ke 1 ya bil 1, bil yang kedua ya bil 2, bil 3. Kita gunakan seperti ini untuk mengakses elemen dari array. Kalau bil 0 ya berarti ini, bil 1 berarti ini. Kita gunakan kurung siku, sama seperti halnya kita mendeklarasikan array tadi. Oke, apa yang terjadi ketika kita punya misalkan seperti ini, kita punya arraynya 4, lalu kita hanya isi 2. Apa yang terjadi kalau kita punya 4 tempat tapi kita isinya hanya 2? Di sini dikatakan bahwa untuk dua data pertama atau indeks ke 0 ke 1 itu akan diisi 20 dan 30. Dan sisanya akan diisi dengan 0.
Tapi hati-hati ya, ini belum tentu. Nanti kita lihat ya, apakah benar-benar diisi oleh 0. Kalau kita lihat nanti datanya. Kalau yang untuk bahasa pemrograman Java ini pasti diisi. Tapi kalau untuk yang C ini belum tentu diisi 0. Ya. Ada juga nanti elemen yang diisi dengan random. Nah, random bilangan integer. Seperti itu. Lalu bagaimana input dan output array? Untuk input dan output array ini sama aja dengan kita mengakses elemen. Kita bisa menggunakan bantuan looping, bisa for, bisa while, atau bisa do while untuk menelusuri semua elemen dari array. Dan untuk outputnya ya kita tinggal akses saja elemennya. Misalkan yang pilih yang ke I ya berarti nanti akan kita atau nilai yang ke I ya. Kalau I-nya 0 sampai N ya akan ditelusuri 0, 1, 2, 3, 4, 5 sampai ke N-1. Ini kalau kita mau akses elemen dari array. Lalu bagaimana kalau kita menggunakan si input ya sama aja, kita inputkan ke setiap elemennya menggunakan sin bil I. Jangan lupa kita gunakan kurung sikunya lalu kita masukkan ke indeks ke berapa. Untuk mencetaknya kita tinggal si out setiap indeksnya. Ini sama aja. Lalu bagaimana kita pengen melihat berapa sih ukuran dari suatu array gitu ya. Misalnya kita nggak tahu nih yang kita inputkan itu berapa datanya, atau yang kita deklarasikan tuh sebenarnya datanya ada berapa sih gitu ya. Kita bisa cari tahu size dari array dengan cara seperti ini. Yang pertama kita hitung size dari arraynya, size dari variabel array, misalkan tadi bil. Nah, size dari array ini akan mengembalikan banyaknya array dikali dengan ukuran dari tipe datanya. Misalkan kalau kita punya misalkan ini ya, kita punya tipe datanya integer, maka ukuran dari tipe data ini adalah 4 byte. Kalau float 4 byte, kalau double 8 byte, kalau boolean 1 byte, kalau char 1 byte. Jadi kalau kita pengen tahu gitu ya, ukuran dari arraynya, kalau kita hanya mencari ukuran dari variabel array, maka nilainya itu adalah size ini dikali dengan banyaknya array. Maka dari itu, kalau pengen tahu banyak ukurannya dibagi dengan ukuran dari tipe datanya. Ini akan mengembalikan banyaknya elemen dari array. Ya, dengan size of bil ini akan mengembalikan 4 dikali 4 16, misalnya kalau datanya 4. Lalu size of integer ini hasilnya adalah 4, maka 16 akan dibagi dengan 4. Ya, jadi ukurnya kembali ke 4. Ini adalah banyaknya elemen dari array. Yang kita hitung adalah size of dari variabelnya, variabel arraynya dibagi dengan size of dari tipe datanya. Kalau kita tidak tahu banyaknya elemen dari array. Oke, sekarang saya tunjukkan di sini
untuk ini saya simpan dulu. Oke, yang pertama adalah mendeklarasikan array. Kalau kita pengen mendeklarasikan variabel integer, misalkan x 5 gitu ya, maka ini kita bisa langsung seperti ini. X 5 ini berarti kita mendeklarasikan sebuah variabel integer, di mana variabel integer itu menampung 5 data array. Sama aja kita mendeklarasikan seperti ini. Integer x1, x0, x0, x1, x2 gitu ya, dan seterusnya sampai 4. Ya, dengan cara simple kita bisa tampung dia dalam satu variabel array karena tipe datanya sama. Lalu bagaimana kita mendeklarasikan sebuah variabel, langsung kita inisialisasi nilainya. Untuk menginisialisasi nilai atau memberikan nilainya, kita gunakan kurung kurawal. Kita gunakan kurung kurawal, lalu di sini nilainya kita pisahkan dengan koma. Misalkan 5, 1, 6, 8, 9. Nah, ini untuk mendeklarasikan array sekaligus menginisialisasi nilainya atau memberikan nilai untuk masing-masing indeksnya. Lalu bagaimana kita mengakses indeks atau nilai dari indeksnya? Kita gunakan cout, misalkan x kedua. X kedua itu berarti kita ngitungnya dari sini 0, 1, 2. Berarti ini akan menghasilkan nilai 6. X0 berarti ini 5. X yang ke 0. Lalu bagaimana kita mau menelusuri dari indeksnya? Kita gunakan for integer i sama dengan 0, i lebih kecil dari 5 itu, terus ini i plus tidak kurang cout i. Jadi kita telusuri 0, 1, 2, 3, 4. Ya, ini menelusuri semua indeksnya. Nah, lalu kita juga bisa mendeklarasikan array. Ya, ini misalkan ini isinya 5 gitu ya. Lalu kita hanya isi 2 seperti tadi. Apakah benar sisanya itu akan diisi 0? Kita gunakan seperti ini, lalu kita running. Sisanya di sini 0. Misalkan kita isi di sini 15, seperti 15. Sisanya apakah dia 0? Sisanya 0. Secara otomatis dia sisanya juga 0. Lalu apa yang terjadi?
kalau kita tidak inisialisasi nilai, apakah semuanya akan 0? Ini nggak ada nilainya nih. Apakah semuanya akan 0? Kita lihat aja. Ini tidak akan 0 semua. Kalau kita tidak inisialisasi, maka nilainya ada yang 0, ada yang random, ada yang apa. Kita lihat. Ini. Jadi kalau kita tidak inisialisasi sama sekali, maka nilainya random. Yang jelas ini adalah nilai integer. Dari batas bawah sampai batas atas di random, mana yang dapat itulah yang dimasukkan ke dalam variabel x-nya atau indeks dari si x-nya. Tetapi kalau kita isi satu saja, misalkan ini 3 gitu ya, salah satu saja, maka data pertamanya 3, yang lainnya sudah menjadi 0. Itu untuk array. Lalu bagaimana kita misalkan seperti ini, kita punya data banyak nih, kita nggak tahu lah jumlahnya berapa. Kita ngambil datanya dari sini misalnya. Kita ambil data dari sini. Nah, kita nggak tahu nih size-nya berapa dan kita malas ngitung. Ini kalau masih ya tambah lagi gitu, terus saya tambah lagi gitu. Saya tambah lagi misalkan datanya. Seperti ini. Yang cuman biar panjang misalnya. Saya nggak tahu nih datanya ada berapa dan malas ngitung lah. Kalau misalkan terus itu satu-satu gitu. Atau lagi dicoba-coba ya. Kalau sampai 15 ya dia akan mencetak sampai 15 saja. Ada di sini. Ya, sampai 15 sampai yang nilainya 75 di sini. Dan setelahnya kan kita ya mau nyoba-coba kan ya bisa aja ya. Misalkan apa bulan 45 atau berapa gitu. Nah, untuk mencari size-nya itu kita bisa menggunakan size of. Oh iya. Ini perhatikan di sini nggak ada jumlahnya. Di sini nggak ada jumlah. Kita bisa mendeklarasikan array dengan cara seperti ini. Tanpa jumlah banyaknya data. Dan ini akan otomatis terisi sebanyak data yang ada di sini jumlahnya. Ini kita pengen tahu nih, X ini ada berapa sih datanya. Kita coba dulu. Kita lihat dulu si out. Kita gunakan fungsi size of X. Kita pengen tahu nih hasilnya berapa. Size of ukuran dari X itu 176. Apakah ini 176? Kan tidak. Saya kira kebanyakan kalau 176. Nah, ini 196 ini adalah banyaknya data ini dikali dengan ukuran dari X-nya. Ukuran X-nya itu integer. Integer berapa? Ya, kalau kita nggak tahu integer ukurannya berapa, nggak hafal gitu ya. Ya, kita bisa gunakan size of integer kalau kita nggak tahu. Tapi kalau kita tahu misalkan integer itu 4, berarti ini size of integer ini adalah 4 dikali dengan banyaknya data ini. Jadi 176 ini dibagi 4 itu adalah banyak data. Nah, kalau kita misalkan tahu si integer itu 4 ya kita bagi aja dengan 4.
Jadi ini ada 44 data. Ya kalau kita tahu. Tapi kalau kita nggak tahu ya kita gunakan size of integer untuk tahu nilai dari integer. Nah, misalnya ini size of integer. Berarti ada size of x ini adalah total ini dikali dengan integer. Kalau kita tahu size integernya berapa, kita lihat di sini. Ini 4. Size dari integer itu 4. Lalu bagaimana banyaknya data ini? Berarti yang ini dibagi dengan ini. Kita tampung dalam variabel integer atau kita gunakan variabel size t. Size t itu adalah objek yang ada di C++ yang bisa menampung nilai positif ya. Positif integer itu kita gunakan size t boleh. Kita gunakan di sini size atau integer boleh ya. Tapi ini untuk memastikan bahwa si variabel ini positif gitu. Kita gunakan size t. Sama dengan size of x dibagi dengan size of integer. Nah, ini adalah ukuran dari si data x ini atau banyak elemen data x ini. Lalu kita bisa ganti 15 ini dengan variabel size ini. Nah, kita ini saya hapus, bukan saya tutup. 66 sampai 8. 66 sampai terakhirnya di sini 8. Jadi kita nggak perlu tahu banyaknya data ini, kita bisa hitung dengan cara seperti ini untuk mengetahui ukuran dari si array. Sampai sini ada pertanyaan? Nah, kita masuk ke sini. Ini perlu diperhatikan betul untuk bagian ini. Jadi, ketika kita mendeklarasikan array untuk tipe data integer, float, double, long integer dan seterusnya, itu masih mirip-mirip, masih sama penanganannya. Tetapi ketika kita mendeklarasikan array untuk tipe data char, ya, itu harus hati-hati. Itu penanganannya ada sedikit perbedaan. Kita bisa mendeklarasikan sebuah array karakter atau char itu langsung seperti ini. Jadi char nggak usah pakai size ya, misalkan boleh nggak pakai size, boleh pakai size, sama dengan seperti ini. Jadi bedanya dengan tadi kan dia tadi harus pakai koma-koma, harus pakai koma, kurung kurawal, nilainya koma, nilainya koma, nilainya koma, dan seterusnya seperti ini pakai koma. Tetapi kalau char itu boleh tidak menggunakan koma, tetapi menggunakan tanda petik 2 langsung di sini teksnya. Ini dinamakan dengan J-string. Jadi bentuk J-string atau string di C itu adalah seperti ini. Definisi J-string itu adalah kalau di bahasa C-nya array of character. Jadi array of character itu adalah C string. Jadi kalau di bahasa C itu array of character itu dinamakan dengan string. Kalau di C++ bagaimana? Di C++ itu bisa menggunakan C string, sepenuhnya bisa digunakan. Tetapi C++ juga memiliki string sendiri, yaitu objek string. Jadi kalau kita menggunakan C string bisa, menggunakan konsep yang C++ string juga bisa. Nah, itu penanganannya juga berbeda. Lalu konsep C string itu bagaimana? Yaitu ini,
array of character. Array of character itu adalah string. Jadi kalau kita definisikan seperti ini, maka variabelnya namanya name ini, variabel indeks yang ke-0 nilainya D, indeks yang kedua nilainya yang ke 0, 1, E, 2L, 3H, 4I. Panjangnya berapa? Kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Kalau kita hitung 5, tetapi kalau kita cek ini panjangnya tidak 5, tetapi 6. Kenapa 6? Karena konsep si string indeks terakhir, indeks yang ke-6 atau yang terakhir lah, itu selalu ditambahkan karakter 0. Jadi setelah I ini ada satu karakter lagi, yaitu karakter 0. Kalau kita mendefinisikan array dengan menggunakan tanda petik 2. Nah, ini saya contohkan. Ini nggak usah dihitung ya. Tadi kita lihat di sini ya, char itu 1 byte ya. Char itu 1 byte. Kita ingat ya, char 1 byte. Jadi kita nggak perlu dibagi size of char. Size of char pasti 1. Jadi kalau udah size of char itu 1 ya udah nggak usah dibagi lagi. Jadi untuk yang char, misalkan di sini name ya, sama dengan misalkan ilkom unila. Kalau kita hitung ya, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, spasi dihitung 7, 8, 9, 10, 11. Ilkom unila kalau kita hitung ada 11. Kalau kita cetak seperti biasa ya, si out name 0. Name 0 ini bisa pakai array. Ini bisa gunakan langsung seperti ini. Ini juga bisa menggunakan kurung berawal. Kita coba name 0. Name 0 berarti dia kembali nilai I. Name 0. Name 1. Ini L. Name 2. K. Ya, nah, kita lihat sekarang size dari name ini. Kita gunakan sini size of name. Size of name. Tadi kita hitung 11. Sebenarnya dibagi dengan size of char ya. Size of char kan 1. Size of char. Karena char itu 1 ya, nggak perlu dibagi sih. Kita running. Ini 12. Padahal ilkom unila ini 11. Tetapi di sini hasilnya adalah 12. Kenapa? Karena setelah A ini ada satu karakter tambahan yang ditambahkan, yaitu karakter 0. Nil karakter A. Ini karakter kali adalah seperti ini. Oke. Ya, jadi nil karakter A. Ada 0 karakter, jadi dihitung itu karakter yang ke-12 itu. Itu kalau yang cara, jadi karena dia bukan dibaca ya, dia anggap sebagai C string. Kita bisa gunakan kurung kerawal, bisa seperti ini atau bisa langsung tanda petik tadi. Ini hasilnya. Lalu bagaimana kalau kita mendefinisikan ini seperti halnya apa namanya, array biasa. Misalkan kita punya vokal char vokal
sama dengan ya, kalau kita definisinya seperti array biasa. Vokal ini seperti ini. Sini A, I, U, E, O. Nah, ini vokal. Ini array dari karakter juga, tapi dia didefinisikan seperti array biasa. Apakah sama dengan ini? Hasilnya ini beda. Kalau ini array biasa, panjangnya berapa ya? 5. Kalau ini nggak ada tambahan karakter ya, nggak nolnya nggak ada tambahan karakter yang nggak karakter nolnya nggak ada tambahan. Kita bisa ini size of char-nya saya hapus karena memang nilai cuma 1. Lalu kita out lagi sini. Ini 5 karena tidak ada karakter yang Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sekarang kita coba. Tadi kita sudah cetak ya nilai dari X dengan cara seperti ini. Lalu kita coba sekarang ya looping. Bisa aja di looping seperti ini sama. Jadi kalau kita looping dengan cara seperti ini masih sama hasilnya. Kita gunakan size of aja langsung kalau dia string. Size of misalkan name ya. Kalau kita cetak dia name i. Berarti ini dia akan mencetak sampai karakter ke yang ke 11, 0 sampai 11 karena dia 20. Jadi ilkom unila titik. Nah, titik ini sebenarnya karakter 0. Kecetaknya dia seharusnya kosong sih, tapi dicetaknya dia ada karakter inilah. Tapi ini bukan titik ya, ini 0. Lalu kalau kita cetak size of vokal, kita lihat pada vokalnya, apakah akan ada titik ini? Kita lihat, kita execute, enggak ada. A, I, U, E, O nya saja, tidak ada karakter 0 di setelahnya. Jadi memang beda. Kita definisikan seperti ini dan kita definisikan seperti ini beda. Walaupun sama-sama si string. Ya, sekarang kita cetak. Kita cetak pertama yaitu X. Apa yang terjadi kalau kita cetak X? Ini saya tutup. Si out X. X tadi array. Kalau X 0 pasti nilainya jelas ya, 66. Kalau saya cetak X 0 pasti 66. Apa yang terjadi kalau saya hanya cetak X? Ada yang bisa jawab? Safira, apa Safira kira-kira? Safira Andaya. Mencetak 0, Pak.
Iksan, Pak Putra, apa kira-kira San? Mencetak angka random nggak, Kak? Atau yang bisa jawab siapa kira-kira? Farel, Elmar, apa? Error nggak, Pak? Nggak error. Nggak error. Oke, sekarang saya Rani. Lalu nanti dijelaskan itu apa. Perhatikan baik-baik ketika saya running ini nggak error. Pertama nggak error. Apa ini? Dwika. Apa Dwika? Atau yang lainnya? Ya Dwika dulu jawab terus, nanti yang lainnya kalau perlu raise hand atau apa gitu. Saya tahu Pak. Apa Dwika ini? Mencetak random itu kayaknya, Pak. Yang lain? Ada yang tahu? Ini sudah dijelaskan di minggu kemarin. Mencetak alamat bukan, Pak? Ya. Alamat apa? Alamat dari X-nya. Alamat dari X. X-nya ada berapa sekarang jumlahnya? Datanya ada berapa? Tadi berapa tadi? 40 berapa gitu ya? 44 ya. Nah, ini alamat yang X yang nomor berapa? Isang. Benar alamat, tapi alamat yang mana? Apakah alamatnya si ini? Apakah alamatnya si ini? Atau yang mana? Ini alamatnya punya siapa? Ada yang tahu? Birgita. Kira-kira alamatnya siapa ini Birgita? Alamat yang mana? Ada 66 nih. Ada apa? Ada 40-an. Alamat yang mana dia? Si X ini. Ada yang tahu? Apa Birgita? Ada yang tahu? Kita simpan aja dulu. Sekarang kalau saya cetak name, ini apa outputnya kira-kira? Lalu saya cetak vokal. Outputnya apa? Outputnya apa? Muhammad Arkan, apa kan? Ini outputnya apa? Address juga bukan sih, Pak? Ada juga. Kartika, apa outputnya Kartika? Iya, Pak. Ini outputnya apa?
Saya pikir seperti X tadi Pak, mengoutputkan alamat. Roy Raffles apa Roy Raffles? Alamat dari char name sama alamat char vokal, Pak. Latifah? Apa? Kalau yang name mungkin dia menginputkan ini Pak, Ilkom Unilai yang di baris ke-15 itu Pak. Bukan input, outputnya. Si output. Outputnya ini Ilkom Unilai. Kita running aja ya. Nah itu ya, spesialnya array of char. Spesialnya array of char. Jadi kalau di array yang lainnya, float, integer, double, dia akan mencetak alamatnya. Tetapi kalau array of char, dia akan mencetak ini nilainya dalam bentuk string. Jadi hati-hati, ini konsep dasar yang nanti kedepannya itu akan berpengaruh ke style pemrograman kalian, dan kalian akan bingung ketika mencetak ini kok seperti ini, ketika mencetak integer hasilnya kok alamat, ketika mencetak yang array char kok hasilnya kayak gini. Konsepnya memang kayak gitu. Oke, pertama itu. Yang kedua, sekarang yang vokal kenapa jadi kayak gini? Kenapa yang vokal sekarang jadinya kayak gini? Kenapa enggak A, I, U, E, O saja? Kenapa dia ada ini? Ini dapat dari mana? Gitu ya. Ya ini kebetulan saja sebenarnya. Untuk yang A, U, E, O itu kebetulannya apa? Dia mungkin letaknya ini setelah atau sebelum dari Ilkom Unilai. Walaupun ini nggak saya cetak, si name ini nggak saya cetak, ini si vokal juga sama, hasilnya seperti itu. Ini kebetulan si alamat memorinya, si AIO itu sebelah kirinya si Ilkom Unilai. Jadi apa yang terjadi ketika kita mencetak array of char? Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah dia akan mencetak semua elemen dari arraynya sampai dia ketemu 0. Setelah ketemu 0 selesai, berhenti. Setelah ketemu 0 dia berhenti, tidak mencetak lagi nilai yang lainnya. Di name itu ada nulnya karena kita menggunakan seperti ini. Tetapi di vokal ini nggak ada nulnya. Jadi akan terus nyari yang karakter, yang char di memori itu sampai dia ketemu 0. Misalkan seandainya kita tidak punya name, apa yang terjadi? Kita ulangi, hanya vokal saja. Si out-nya itu kita hapus. A, I, O, E, O. Tapi ini sebenarnya apa ya? Ya, dia akan sebenarnya akan nyari ya, tetap nyari dia, nyari cara yang 0. Tapi kebetulan pas nggak ada cara yang 0, ya udah A, I, O, E, O. Tapi kalau pas ada seperti kan jadi masalah. Jadi kalau kalian mendefinisikan salah ke depannya juga akan bingung. Kenapa hasilnya beda? Kalau nggak tahu konsep ini. Kalau nggak tahu konsep ini. Walaupun ini kita deklarasikan setelah name, tetapi dia. Jadi kalau kita mendefinisikan ini, lalu kita akan perlakukan si vokal ini sebagai array of char, kita harus wajib menambahkan di sini ini, biar kedepannya nggak salah. Kita wajib menambahkan 0 di sini. Wajib menambahkan 0. Lalu kalau kita running sekarang sudah benar. Tuh. Itu yang pertama.
array of char, hati-hati memakainya. Ketika kita cetak, dia akan mencetak string dan akan berhenti setelah ketemu karakter null. Kalau tidak ada karakter null, dia akan nyari. Dan kemungkinan nanti kedepannya akan jadi masalah atau salah program kita kalau kita tidak hati-hati. Ya, dia akan berhenti di karakter yang ini. Oke, kita sudah cukup untuk bahas C-string. Lalu kita fokus ke egg dulu sekarang. Jadi kita fokus ke egg. Tadi belum dijawab, egg itu alamat yang mana? Ini adalah alamat data pertama. Kalau kita cetak X seperti ini adalah alamat data pertama. Kemarin gimana operator untuk mengambil alamat dari variabel? Pakai apa? Operator apa? Saya ingat. Operator apa? Untuk mengambil alamat dari variabel? Operator dan, Pak. Operator dan itu namanya apa? Operator apa? Simbolnya kan dan, namanya operator Call by value, Pak. Reference. Reference operator. Namanya operator reference. Nah, kalau di dalam konsep fungsi ya passing by reference. Tapi kalau namanya operator reference. Kita coba sama enggak dengan alamat dari X yang ke-0. Kita samakan saja. Kita bandingkan saja. Kita cetak alamat dari X, kita cetak alamat X yang ke-0. Kita bandingkan. Sama enggak ini? Sama ya? Benar ya? Jadi si X ini yang dikembalikan adalah alamat dari elemen yang pertama. Dari sini udah kelihatan sama. Apakah beda dengan elemen yang ke-1? Ya pasti beda. Beda terakhir. Sekarang saya pengen cetak semua elemen ini dengan nilainya. Semua alamat dari si variabel array ini dengan nilainya. Saya looking integer i lebih kecil dari, kita pakai yang tadi yang di sini, kita pakai looping itu. Kita gunakan looping yang ini, kita cetak alamatnya yaitu operator reference dan X yang ke i. Ini alamatnya, ini nilai. Sekarang perhatikan baik-baik polanya. Setelah saya running, polanya perhatikan baik. Oke. Apa yang kalian lihat dari alamatnya? Sally, Vevita, apa nih? Halo, Sally? Ada, Sally? Ada, Pak. Apa itu? Alamatnya gimana? Berbeda-beda, Pak. Emerald Rupiah. Apa? Berurutan sih. Apa?
Berurutan. Berurutan. Urutnya dari mana? Dari data yang diinput duluan. 0 ya pertama ya. 4, 8. Kenapa dia C? Nicholas Elvis. Apa Nicholas? Kenapa dia C? Ada Nicholas? Ada, Pak. Kenapa dia C? Nol, 4, 8 udah berurutan sama Raditya tadi udah benar berurutan. Kenapa di sini C? Talia. Kenapa Talia? Mutiara? Mana Mutiara? Ada Mutiara? Ada, Pak. Kenapa dia C? Ada yang tahu kenapa C? Tahu ya. Sekarang kenapa ini kelipatannya 4? Retno, Lestari. Kenapa dia kelipatannya 4? Retno ada? Ada, Pak. Halo Retno? Udah suaranya. Rizky Abdillah. Mungkin karena tadi jumlah areanya 44 Pak, jadi dia pakai kelipatan 4. Oke lah. Masih salah tadi. Nggak apa-apa. Penting jawab, berani jawab. Apa lagi yang mau panggil? Iqbal, Widian. Nah Iqbal. Saya Pak. Kenapa dia? Mungkin karena tipe datanya integer Pak, 4 jadi. Kenapa ini C? Mungkin karena itu udah lebih dari 9 Pak. Kalau angka itu kan 0 sampai 9 aja Pak. Enggak, kan emang ada angka C. Nggak ada Pak. Oke, karena ini betul ya, karena dia integer. Nanti kalau tipe datanya double ya, kita lihatnya di berapa? Sini arahnya. Double 8 ya, kita 8. Yang jelas kalau dia C itu karena ini adalah bentuk heksadesimal ya, bukan desimal. Heksadesimal itu 0 sampai 9, 10 diwakili dengan A, 11 itu B, dan 15 itu F ya. Heksadesimal bilangan basis 16. Jadi komponen bilangnya itu ada 16 biji. 0 sampai F. Itu ada 16. Nah, C itu di 12. Setelah C ditambah 4, ya, C ditambah 4 itu kan 16. 16 itu kembali lagi ke 0. Karena 15-nya F. Itu. Jadi ini heksadesimal. Jadi benar. Jadi kenapa dia
4 karena dia tipe bilangannya adalah integer. Kalau double saya running 08 dan seterusnya. Itu karena dia double, yang dipakai memorinya 8. Nah, ini dimaksud dengan disimpannya itu secara sequence di dalam memori, jadi terurut, nggak ngacak-ngacak gitu. Ini misalkan ya, saya di sini deklarasikan di sini integer A, terus nanti saya deklarasikan integer B. Ini kalau seandainya dia terurut memorinya, itu kebetulan saja, ya, bukan pasti terurut, enggak. Cout di sini memori A, ini A, ini adalah NA, ini NN, ini NB, memori dari B. Nah, ini letaknya tidak terurut. Dari 9C ke A0 ini kan jaraknya lumayan jauh, ya. Tidak terurut. Harusnya dari C, oh ya benar, ini terurut sebenarnya. Tambah 4 ditambah 4C tambah 4 itu, oh enggak, C tambah ya 0, 16 9 tambah 1 itu 10 itu A. Ini masih terurut, tapi ini sebenarnya ini enggak pasti terurut kalau saya letakkan misalkan di apa, ada variabel gitu ya, si B nya enggak terkenal ya. Ya, A sama B pasti jauh kalau ini. Nah, sebenarnya kalau kita letakkan sejajar pun sebenarnya kadang-kadang dia juga tergantung alokasi memori di dalamnya. Kalau pas di sampingnya itu kosong ya dikasih tahu di sampingnya, tapi kalau pas di sampingnya itu ada isinya, itu ditaruh di tempat lain, ya agak berjalan. Ini kalau seperti ini karena kita sudah deklarasikan si X, setelah A ini apakah dipakai X, apakah setelah A dipakai X, ternyata enggak juga. Setelah A, C tambah 4C, berarti kan harusnya kan D0, ternyata di sini E0 ini pakai oleh D. Nah, B-nya itu malah D0 ya. Jadi kalau ini bisa buat integer, ini tetap terurut ya. C tambah 0, ini A4 A8. Yang jelas kalau dia ini belum tentu terurut, tapi kebetulan di sini selalu terurut alamat memori. Oke, ini memori dari si array, dia pasti terurut seperti ini. Sehingga kita bisa mengoperasikan si X-nya ini. Kita bisa menemukan nilai yang di sini. Misalkan di sini dengan menggunakan indeks tadi. Itu kenapa? Ketika kita baca dia X1, X2, X3, X4. Ya, ketika kita misalkan ambil misalkan sini cout X1. Ini kenapa si array itu bisa diindekskan gitu. X1. Ini artinya apa? Ini artinya kita mengakses alamat memori yang X ditambah 1. X ditambah 1. Kenapa dia indeks yang mulai dari 0? Karena untuk X sendiri dia nilainya X plus 0. X plus 1 berarti dia mengakses alamat memori yang X plus 1. Ya, kita buktikan saja apakah kita bisa operasikan X plus 1. Kita ganti ini. X
plus I. Ini hasilnya sama. X plus 0, X plus 1, X plus 2, X plus 3. Dia akan mengakses ke alamat memorinya. Kenapa dia bisa panggil XI index? Nah, sebenarnya ini kita bisa akses dengan operator dereference. Kalau kita sudah tahu tadi dan itu adalah operator reference, dan ini adalah operator reference, kita punya bintang operator dereference. Kita bisa gunakan dan untuk mengakses nilai dari alamat ini. Kita gunakan operator dereference. Ya, kita buktikan saja apakah benar dengan operator dereference itu hasilnya sama dengan XI. Kita kurung saja. Apakah sama dengan indeks? Oops, bukan satu ya, ini I. Ternyata sama. Jadi gini, kalau kalian punya blok kotak gitu ya, bloknya kotak, bayangkan kalau kalian pengen akses ke 10, berarti kan blok pertama ditambah 10 kan gitu. Mengakses kotak ke 11, berarti blok yang pertama ditambah 11 kan gitu lompatannya. Saya pengen lompat ke yang ke-15, maka X plus 15 itu pasti kotak ke-15. Itu logika dari array dalam konsep penyimpanan di memori. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Lalu bagaimana kalau kita di sini ada ini algoritma ya, mencari elemen di array. Kalau elemennya misalkan seperti ini tidak terurut. Untuk mencari elemen ya kita bisa gunakan penelusuran dari kiri ke kanan. Kalau kita ingin mencari misalkan 50 ya, kita cek aja apakah yang kita cari itu ada nggak di sini. Jadi logikanya sederhana saja, kita gunakan brute force. Brute force itu berarti mencari dari kiri ke kanan penuh. Kalau ketemu ya itu penelusuran. Di sini misalkan pencarian array. Ini saya hapus aja, bukan ini. Lalu kita misalkan cari, kita integer number yang akan dicari. Kalau kita nanti inputkan sin number, kalau kita punya boolean, misalkan di sini found sama dengan false ya, untuk apakah dia ketemu atau tidak. Kalau kita looping, kita gunakan looping ini untuk data yang di X tadi. Kita cari if number sama dengan XI, jadi dia ketemu ada ini foundnya sama dengan true, lalu klik ya, sudah ketemu ya, sudah keluar ya, berarti kan ada datanya ketemu. Kalau sudah ketemu, kita bisa cetak di sini cout. Kita gunakan dia ternary operator. Apakah foundnya true? Kalau dia true berarti dia ada. Kalau dia tidak true atau false, kita cetak dia tidak ada. Kita gunakan seperti ini ya, kita gunakan ternary operator seperti yang kemarin. Lalu kita inputkan di sini, misalkan kita cari angka 50. Apakah 50 ada di X?
apakah di sini ada 50? Ini ada. Yang tidak ada misalkan 51. 51 apakah ada? Tidak ada. Nah, konsekuensinya apa dengan menggunakan brute force ini? Ya kita telusurinya dari sini sampai akhir. Jadi kalau datanya ada 100 ya kita harus menelusuri sebanyak 100 kali. Lalu di sini ada namanya algoritma binary search. Binary search ini digunakan untuk mencari data di array yang sudah terurut. Kalau arraynya sudah terurut, kita bisa menggunakan binary search untuk mencari datanya. Tetapi kalau dia tidak terurut, nggak bisa. Dia harus syaratnya ini terurut. Logikanya bagaimana untuk mencari data dengan menggunakan binary search ini? Jadi kode programnya ini saya jelaskan logikanya saja. Yang pertama, misalnya kalau kita punya data ini sudah terurut ya datanya. Kita sudah terurut. Logikanya seperti ini saja. Ini yang binary search dengan data ini. Datanya itu. Logikanya adalah data ini kita misalkan mencari nilai, misalkan yang kita cari adalah 6, yang kita cari ya angkanya adalah misalnya 40, yang kita cari 40. Yang kita cari 40. Tentunya dengan menggunakan brute force kita bisa ketemu 40 dengan 3 kali looping selesai 40 ketemu. Tapi bagaimana dengan binary search? Cara kerjanya bagaimana? Si data ini kita bagi dua. Logikanya dibagi dua, bagi dua. Ada berapa datanya? Kita 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 berarti indeks terakhirnya ini adalah 11. Indeks pertamanya adalah 0. Indeks pertama ini dikatakan dengan low, ini dikatakan dengan high. Lalu kita cari nilai mid-nya. Mid itu nilai tengah. Mid, kita lihat sini low-nya atau L-nya itu sama dengan 0, indeks 0 maksudnya. High-nya itu indeks 11. Mid-nya ini sama dengan L plus high per 2. Ini berarti sama dengan 11 dibagi 2 itu 5. Oke. Kita ketemu mid-nya 5 sekarang. Mid 5 kita telusuri indeks kelima. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Lalu kita bandingkan apakah number ini yang kita cari sama dengan indeks kelima. Ternyata tidak sama. Oke. Kalau tidak sama berarti bukan indeks kelima. Nah, sekarang kita tanya lagi, apakah si number ini lebih kecil dari indeks kelima? Kalau iya, berarti ini kita abaikan. Nggak mungkin dia di sini karena datanya sudah terurut. Ini kita coret. Ya, jadi kita coret, fokus ke pencarian ke sini. Kita fokus ke pencariannya ke sini. Karena yang kita cari adalah kurang dari indeks ke 5. Nah, dengan kita cari ke sini maka indeksnya sekarang sudah berbeda. Si L-nya tadi tetap 0. Data yang ke 0. Lalu si high-nya ini sekarang sama dengan 5 atau ini sama dengan mid ya. Sama dengan 5 ya. Si high-nya sama dengan mid sama dengan 5. Jadi indeks kelima tadi. Sekarang mid-nya berubah lagi. Jadi mid sama dengan 0 sama dengan tadi L plus H dibagi 2. Ini sama dengan 0 ditambah 5 bagi 2. 5 bagi 2, 2. 0 bagi 2, 2. Mid-nya. Lalu kita cek. Apakah number ini, number yang 40 ini, sama dengan indeks kedua. Indeks keduanya berapa? 0, 1, 2. Oh, sama 40. Ketemu. Number sama dengan
X 2 itu ini 40 ketemu. Jadi dengan cara binary search kita hanya perlu looping 2 kali dibandingkan dengan yang brute force tadi. Ini 3 kali. Kalau kita nyari 175 dengan brute force kita nyarinya 10 kali. Kalau dengan binary search kita hanya nyarinya sebanyak 3 kali. Kalau kita telusuri lagi bisa dapat angka 175 ini berarti kita cuma 3 kali looping saja. Yang pertama 5 70, apakah dia lebih besar dari 70? Iya, ya kita fokus ke sini. Untuk yang kalau kita 6-nya sama dengan 175. Jadi kita fokusnya di sini karena dia lebih besar. Berarti ini adalah mid plus 1 ya. Low-nya berarti sekarang ganti L sama dengan mid plus 1. Atau tadi bisa aja L sama dengan mid plus 1 atau mid-nya dulu. Lalu high-nya tetap di yang tadi yang 11 tadi. Mid plus 1 ini berarti 6 tambah 11 berarti 17 bagi 2 itu 8. Berarti midnya sekarang sama dengan 8. Nah, ini sama dengan tadi 6 tambah 11 17 itu 8. Midnya 8. Apakah sekarang hampir sama dengan yang data ke 8? Kita hitung 0 1 2 3 4 5 6 7 8. Oh bukan. Apakah lebih besar? Iya. Berarti midnya sekarang low-nya ini. Low-nya ini. Nah, itu ketemu. Ini 2 kali atau 3 kali pengulangan. Itu dengan binary search. Ya setengah. Nah, base case-nya bagaimana kalau kita gunakan brute force? Ya ada force. Kalau brute force, kalau data di data pertama itu base case-nya ya cuma 1 kali nyari ketemu. Ini base case-nya adalah ketika yang dicari adalah data pertama, maka kompleksitasnya adalah O1 ya, atau 1, kompleksitasnya 1 kali nyari ketemu. Lalu bagaimana dengan worst case-nya atau kemungkinan terburuknya? Worst case. Oke ya. Worst case-nya adalah ketika yang dicari adalah data terakhir, maka dia harus nyari sebanyak n kali. Ya, kalau datanya di terakhir ya udah nyarinya sebanyak n kali. Sedangkan kalau yang binary search, ya, ini base case-nya adalah ketika data yang dicari adalah data di tengah atau midnya. Ini kompleksitas 1 kali. Jadi kalau datanya di tengahnya pasti sekali ketemu. Lalu worst case-nya adalah ketika yang dicari adalah data dia tidak di tengah, adalah tidak di tengah. Kompleksitasnya ini adalah log n. Log n itu karena apa? Karena kita selalu bagi dua dengan log ini basisnya 2 ya. Jadi kalau kita punya datanya 16 itu maksimal nyari 4 kali ketemu. Kalau datanya 32 maksimum nyarinya 5 kali ketemu. Kalau datanya 64 maksimum 6 kali ketemu. Itu kompleksitasnya adalah log n. Jadi lebih cepat kalau kita menggunakan binary search untuk mencari data di array yang sudah terurut. Syarat binary search adalah datanya sudah
terurut. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Added array sudah dijelaskan tadi, aritmatika sudah, aritmatika tinggal nambahin elemennya bisa ya. Lalu yang untuk operasi indeksnya tadi sudah, sorting ini algoritma sorting nanti akan ditugasi saja untuk mempelajari beberapa algoritma. Lalu finding maksimum minimum ini sudah kalian kerjakan di sini. Untuk mencari nilai maksimum minimum, kelas A, kita ambil yang untuk cari maksimum minimumnya. Nah, ini sudah menggunakan konsep array ya kalian. Mencari nilai maksimum atau ini maksimum ya. Ini untuk nilai yang minimum. Udah menggunakan konsep array kalau udah bisa. Padahal untuk jawab ini nggak perlu array juga nggak apa-apa. Kita nggak perlu simpan ke array. Kita cuma butuh 3 variabel n hasil data. Lalu kita hitung nilainya, kita hitung apakah hasilnya itu lebih besar daripada ini integer min. Integer min adalah sebuah konstanta di limit TH. Ini adalah nilai terkecil dari integer. Jadi kalau datanya itu lebih besar dari nilai terkecil tadi, maka diubah nilai hasilnya ke data. Ini untuk limit TH. Terus mungkin ada yang masih belum bisa menjawab ya, itu belum tentu kan, belum bisa menjawab itu belum tentu logikanya nggak jalan ya, tetapi mungkin kurang memahami instruksi dari soal. Sebagai contoh, kalau di sini perintahnya adalah membuat fungsi, maka yang dibuat adalah fungsi. Kan contoh ini, perintahnya di sini membuat fungsi ya, jadi kita nggak perlu membuat program utuh seperti ini. Kita nggak perlu membuat program utuh, cukup ini saja yang disubmit ya, fungsinya saja. Maka ketika diparsing ke sini maka dia error ya, karena mainnya ada dua, karena perintahnya adalah membuat fungsi. Kalau membuat fungsi ya udah buat fungsinya saja. Kalau membuat nanti perintahnya, kalau misalkan buatlah program, maka yang disubmit adalah program lengkap seperti ini. Ini walaupun sederhana tapi di sini nilainya 0. Kenapa ya? Karena yang disubmit ini semuanya fungsi dari program utamanya. Nah, kalau yang disubmit hanya ini saja, ini benar. Karena perintahnya hanya membuat fungsi. Ini juga sama. Untuk mencari nilai maksimumnya. Dan nggak perlu ya ada teks-teks seperti kalian diminta, nggak ada teks yang seperti ini. Ini nggak perlu. Secara logika ini benar, tetapi ketika disubmit salah karena tidak sesuai. Dan kalau yang disubmit hanya find max-nya saja, ini juga tetap salah. Karena apa? Yang diminta adalah outputnya harus sesuai. Kalau kita lihat soalnya, nggak ada teks-teks yang result-nya. Kalau misalkan inputnya 4, 3, 2, 1, 2 ya 12, nggak ada kata-kata yang lain, nggak ada masukkan bilangan, itu nggak ada. Kecuali kalau di sini ada tulisan masukkan bilangan, tadi ada si out masukkan bilangan. Ini yang perlu dipahami. Jadi harus hati-hati untuk menjawab soal, tidak selalu yang di logika benar dimasukkan ke sini itu benar, karena harus disesuaikan dengan output yang diminta seperti apa. Jadi yang seperti ini nggak, ya kalau nggak perlu nggak usah ditambah. Ini juga nggak perlu ditambah. Ya saya kira secara logika mungkin bisa, tapi ya itu tadi harus sesuai dengan
dengan soalnya. Nah, ini biasanya ini tadi ya yang jawabnya tricky, dia hanya melihat test case-nya saja di bagian tukar. Karena untuk test case yang di bagian tukar itu tidak lengkap tadi, hanya ini saja. Lalu dibuat program yang bisa menyelesaikan ini. Kalau dari soalnya seharusnya test case-nya bisa dikembangkan lagi. Ternyata setelah ditambahkan test case yang lain ini salah, jadi nilainya dikoreksi. Jadi jangan tricky lagi untuk mengerjakan soal. Untuk yang sebelumnya juga ada juga yang mengerjakan soal itu yang mengambil hanya test case yang keluar saja. Untuk yang program menentukan bilangan ya, 1, 2, 3 itu 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu juga ada yang tricky. Oke, sering diakses fiturnya. Mungkin ada quiz lagi untuk yang ada ya. Kalau tidak ada, saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.